Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara. Baik saudara, kita akan mulai. Untuk materi pada malam hari ini, saya akan berbicara tentang supergen code atau kode supergenetika. Namun sebelumnya saya akan membacakan suatu kesaksian terlebih dahulu yang datang dari Bapak Rifan. Shalom Pak Lukas dan shalom bagi semua yang mendengarkan kesaksian saya ini. Pada hari Selasa yang lalu, tepatnya 4 November, saya mengalami kecelakaan bermotor bersama anak saya. Waktu itu saya baru selesai menjemput anak saya di GOR menuju ke rumah. Karena sebelumnya sempat ada hujan sehingga jalan bacah dan licin. Sungguh naas bagi saya, hari itu saya mengalami kecelakaan. Karena saya menghindari mobil truk sampah yang sedang parkir. Sekiranya bukan karena pertolongan Bapak Yahweh, mungkin muka saya yang menghantam bak belakang truk sampah yang dari besi baja, dan hal itu sampai terjadi maka saya tidak dapat bayangkan, mungkin leher saya patah, tapi puji Bapak Yahweh yang menyelamatkan nyawa saya. Anak saya tinggal 2 jengkal dari bak belakang mobil sampah tersebut. Tuhan membuat saya tersadar bahwa depan saya ternyata ada mobil truk sampah yang sedang parkir. Padahal saya mengendarai motor sudah hampir di tengah jalan. Untung saja Tuhan membuat saya refleks dan membanting setir motor ke kanan, sehingga motor terbalik dan saya serta anak saya terjatuh ke aspal. Kaki dan tangan saya lecet, syukur tidak parah, sehingga saya bersyukur karena anak saya tidak mengalami luka, karena semua kemurahan dan kebaikan Bapak Yahweh yang telah menghindarkan kami dari kecelakaan maut. Terlebih lagi saat mau memasuki Sabat, luka saya sudah mengering dan semakin membaik. Haleluya. Demikianlah kesaksian saya ini, kiranya dapat menjadi berkat bagi semua orang. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Dari Rifan. Nah, itu adalah kakinya yang lecet, saudara. Oke, sekarang saya akan kembali menyampaikan satu materi, yaitu supergen code. Saudara-saudara yang terkasih, ada baiknya kalau kita membaca terlebih dahulu di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 19 dan 2 Korintus atau Korintium pasal 8 ayat 9. Kita akan baca sama-sama dengan suara yang keras. Nah, ini sudah saya tayangkan. Mari kita baca dengan suara yang keras. Saya ingin dengar suara saudara. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Nah, itu adalah dalam kitab Filipi. Sekarang dalam kitab Korintus. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3.
Amin. Nah, saudara yang terkasih, saya mau bertanya kepada saudara. Kira-kira Tuhan itu menghendaki kita kaya atau tidak? Kaya. Sampai dia menjadi miskin, saudara. Nah, saya ingin bercerita satu cerita. Sebelumnya kita baca lagi ya, di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 2, kalau ini tidak ada tulisannya di atas saudara, dan 2 Tesalonika 3 ayat 16. Saya ingin mendengar saudara membaca dengan suara keras. 2 Tesalonika 1 ayat yang kedua. Mulai 1, 2, 3. Berarti enggak banyak ya yang bawa kitab suci, saudara. Kita baca 2 Tesalonika 3. 2 Tesalonika ayat 16. Ayo kita baca lagi 1, 2, 3. Dan dia sendiri Tuhan damai sejahtera kiranya senantiasa memberikan damai sejahtera kepadamu di setiap jalanmu. Tuhan beserta kamu semua. Nah, kenapa saya berbicara super gen code, saudara? Yang pernah saya sampaikan bahwa saya akan menyampaikannya kepada saudara. Nah, setelah saya mempelajari, rupa-rupanya saya bisa mendapat intisari dari pelajaran ini. Jadi tubuh manusia itu ada genetika, ya. Genetika itu ternyata kalau misalkan rambut saja dipotong itu ada gennya kita. Air liur itu ada gen kita. Nah, genetik kita ini rupa-rupanya bisa kontak ke alam semesta, saudara. Pikiran kita itu membuat genetika kita rusak atau tidak ke alam semestanya, yaitu kalau pikiran kita itu melihat ke hal-hal yang kacau. Jadi kalau pikiran kita melihat hal yang kacau, hati kita ikut kacau, saudara. Yang tentu saja itu akan merusak genetika yang akan berkoneksi dengan alam semesta. Sampai di sini saudara paham? Saya akan ulang lagi, saudara. Saya harap saudara bisa paham. Saya akan sampaikan pelan-pelan. Di dalam diri kita itu ada genetika, gen. Genetika kita itu kita sudah pernah memberitahukan, itu ada nama Yahweh di sana. Jadi saudaramu percaya Bapak Yahweh atau tidak, tetap genetika kita adalah genetik Yahweh. Nah, genetik kita itu bisa dipengaruhi oleh pikiran kita. Misalnya saudara mendapatkan kekacauan, kontrakan habis, makanan untuk besok juga tidak ada, itu kekacauan, saudara. Akibat dari kekacauan itu, yang ada di pikiran manusia itu akan mempengaruhi genetika kita. Karena apa? Itu akan memancar ke alam semesta. Sehingga alam semesta itu akan memberikan kita hasil sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kalau kita berpikir hal yang negatif, maka alam semesta akan memberikan hal yang negatif. Begitu juga kalau kita berpikir hal yang positif, alam semesta akan memberikan hasil yang positif. Sekarang sampai di sini saudara paham?
Oke, kita lanjut. Nah, saya akan bercerita terlebih dahulu, saudara. Ini namanya adalah Cliff Baxter. Dia lahir tahun 1924 dan meninggal di usia 2003 di tahun 2013. Siapakah Cliff Baxter ini? Cliff Baxter ini adalah seorang detektif, saudara, yang sangat handal. Termasuk dia adalah seorang yang ahli hipnotis. Ini kejadian di tahun 60-an. Suatu hari dia menghipnotis seorang agen CIA, Badan Intelijen Amerika ya. Nah, diinterogasi tapi menggunakan hipnotis. Dan apa yang terjadi? Agen CIA itu menyerahkan dokumen-dokumen rahasia milik negara, sehingga rahasia negara itu bocor keluar, saudara. Kemudian Cliff Baxter ini didatangi oleh orang-orang CIA karena dianggap Cliff Baxter ini itu berbahaya. Lalu diinterogasi di sana. Tetapi pada waktu diinterogasi bukannya dia masuk penjara, tetapi oleh CIA dijadikan sebagai guru, saudara, untuk ngajari orang-orang CIA itu. Sehingga dia membuat sebuah alat yang namanya poligraf. Poligraf ini kalau sekarang itu kira-kira seperti lie detector atau detektor kebohongan. Nah, dia melakukan sebuah percobaan. Tapi sebelumnya, nah ini adalah mesinnya, saudara. Mesin lie detector. Nah, dia juga mendirikan sekolah khusus untuk mendeteksi kebohongan orang. Dengan menggunakan alat yang tadi, nah ini, Baxter itu akhirnya mengajar di situ. Harusnya ditangkap kan, karena dia membocorkan rahasia negara, saudara. Tapi oleh CIA, dia berpikir orang ini berbahaya. Lebih baik kita rekrut, kita manfaatkan. Nggak tahu kalau di Indonesia, saudara. Kalau di Indonesia mungkin sudah dihabisin, saudara. Tapi kalau di Amerika, orang yang seperti ini akan direkrut sekalian. Nah, pada suatu hari, Baxter ini mengadakan percobaan, yaitu tanaman suci yang dikenal dengan Dracena plant. Apa yang dia lakukan tanaman itu? Nah, tanaman itu daun-daunnya itu dikasih sensor, dikasih kabel-kabel yang terdeteksi dengan alat tadi, saudara. Apakah pohon-pohon itu bisa bereaksi atau tidak? Nah, pada suatu saat tanaman-tanaman itu disiram pakai air panas, saudara. Tapi tidak terjadi apa-apa. Itunya grafiknya tenang saja. Tetapi suatu hari Baxter mengadakan percobaan, yaitu tanaman di situ dia jaraknya 5 meter, saudara. Jaraknya ada 5 meter. Jadi ada jarak, saudara. Lalu Baxter berpikir begini, sekarang bagaimana kalau tanaman ini saya bakar?
Saya ingin coba lihat nanti hasilnya bagaimana. Ternyata pada waktu Baxter ini berpikir tanaman ini saya bakar, mendeteksinya itu luar biasa, saudara. Nah, ini dia. Grafiknya langsung melonjak, naik turun. Ya, seolah-olah pohon itu tahu kalau dia akan dimusnahkan, kalau dia akan dibakar. Nah, di sini Baxter berpikir, wah, kok luar biasa. Orang beranggapan tanaman itu hanyalah benda mati, tidak bisa bergerak, tidak bisa punya getaran seperti manusia. Tetapi pada waktu Baxter berpikir saja, tanaman ini akan saya bakar, ternyata tanaman itu bereaksi, saudara. Artinya pikiran Baxter itu connect ke tanaman tersebut. Misalnya saya berpikir saya akan melakukan balas dendam kepada si A misalnya. Kenapa tiba-tiba si A itu merasa, aku kok nggak nyaman sekali ya, ada apa ini? Hari ini terasa nggak nyaman, pasti ada sesuatu ini. Perasaan saya nggak enak. Maksud nggak, saudara? Saya ulang sekali lagi. Jadi pada waktu Baxter itu berpikir, tanaman ini akan saya bakar. Tanaman yang sudah dikasih kabel, dipasang indikator dengan alat tadi poligraf, saudara, rupa-rupanya bereaksi, grafiknya itu naik. Jadi seolah-olah tanaman itu tahu bahwa dirinya akan dimusnahkan. Ada perasaan takut dari tanaman itu sendiri. Kenapa kadangkala ketika ada orang mau melakukan pembunuhan atau apa itu, orang bisa kerasa, saudara, kok perasaanku kok nggak enak ya, kenapa ya? Itu kalau orangnya peka, saudara. Nah, ini yang terjadi kepada Baxter. Kemudian, saudara, dia melakukan percobaan lagi. Saya harus menyatakan pada 2 Februari 66, tepat di menit 13 lewat 55 detik dalam rekaman grafik itu, seluruh kesadaran saya berubah. Saya langsung berpikir, ya Tuhan, seolah-olah tanaman ini telah membaca pikiran saya. Jadi tanaman itu seolah-olah bisa membaca pikiran dia, saudara. Nah, ini ternyata apa yang Baxter ini pikirkan itu merambat ke dunia alam semesta. Karena Baxter itu tujuannya akan membakar tanaman itu, maka alam semesta akan nyambungkan ke tanaman itu. Sampai di sini paham, saudara? Ya. Nah, oleh karena itu tanaman-tanaman itu rupa-rupanya terkoneksi, saudara, dengan pikiran Baxter. Kemudian dia melakukan percobaan yang lain, misalkan seperti ke telur ayam, semangka, yogurt, dan air liur manusia. Nah, itu nanti saya cerita, saudara. Kemudian di tahun 88 ya, 1988, dia melakukan percobaan dengan seseorang dosen yang bernama Dr. Brian O'Leary, seorang dosen ternama di beberapa universitas di Amerika. Pendeteksiannya begini, saudara. Dia mendeteksi air liur atau saliva. Itu metode yang umum yang digunakan
beberapa tahun, air liur itu juga mengandung DNA yang dapat digunakan untuk analisis genetika. Jadi air liur orang itu, ya, si Brian itu ditampung, kemudian dikasih detektor, ya. Kemudian kita samakan jamnya, detiknya disamakan. Nah, si Brian ini dia pergi mengajar ke universitas lainnya, dan kemudian kebetulan dia akan mengajar, jarak mengajarnya itu 500 km, saudara. Yaitu jarak kira-kira antara Jakarta Magelang, 500 kilo lah kira-kira. Ya, jaraknya cukup jauh. Nah, kemudian Baxter itu melihat, mengamati alat tersebut, saudara. Kalau alatnya ngelonjak, ditulis jamnya jam sekian. Brian pun akan menulis peristiwa apa yang terjadi di situ. Rupa-rupanya, saudara, catatan Brian itu ketika sudah kembali itu disamakan dengan catatannya si Baxter. Pada menit tertentu itu catatan itu melonjak, saudara. Lalu ditanya oleh Baxter, kamu di jam sekian, menit sekian ada peristiwa apa? Rupa-rupanya pada menit itu si Brian itu sedang mengejar ketinggalan pesawat, karena pesawatnya itu sudah mau ditutup. Jadi dia berlari mengejar hampir ketinggalan pesawat. Cocok berarti, saudara. Kemudian di menit sekian, kenapa jarum di poligraf itu naik lagi? Dia mengatakan pada waktu itu terjadi kegoncangan atau katakanlah turbulence di udara. Jadi dia agak sedikit takut. Jadi kalau begitu, sekalipun air liur itu jaraknya dengan pemiliknya itu 500 km, ternyata air liur itu masih bisa koneksi dengan pemiliknya. Karena air liur itu mengandung genetika. Begitu juga dengan pemiliknya. Nah, kira-kira sampai di sini saudara paham atau tidak? Saudara mengerti maksudnya? Mengerti ya cerita ini ya, saudara? Ini adalah percobaan dari Cliff Baxter. Nah, Cliff Baxter melakukan penelitian sebaliknya. Bagaimana dengan makanan yang akan kita makan? Akankah makanan itu ketakutan? Ternyata tidak, saudara. Rupa-rupanya saat kita makan dan kita mengucap syukur, makanan itu akan berubah energinya menjadi sukacita dan tenang, mengeluarkan nutrisi, merasa tugas mereka memberikan untuk manusia itu berfungsi. Biasanya kalau kita lihat itu kan, wah ini makanan mesti ketakutan nih karena mau dimakan. Ternyata tidak, saudara. Dalam percobaan itu ditemukan bahwa makanan itu akhirnya berubah, bahwa seolah-olah saya akan berfungsi. Makanya kan suka orang-orang tua dulu ngomong kalau makan nasinya harus habis, nanti kalau tidak habis nanti nasinya nangis. Pernah dengar seperti itu? Ya. Itu
sebetulnya ada baiknya, saudara. Begitu juga Baxter menasehatkan kita. Kalau kita mau mencabut tanaman, tidak ada salahnya kalau kita mengatakan, maaf, kamu saya cabut. Jadi ada semacam interaksi, saudara. Begitu juga untuk kita merawat tanaman. Saat merawat tanaman, tidak ada salahnya jikalau kita berkomunikasi. Tidak jarang tanaman-tanaman yang mati, yang hampir mati, itu bisa hidup kembali, saudara. Karena dia merasa ada energi manusia yang masuk kepada dia, memberikan perawatan kepada dia. Sampai di sini saudara paham? Nah, jadi tidak ada salahnya kalau kita mau makan, kita mengucap syukur terlebih dahulu. Amin. Kalau kita mengucap syukur, maka makanan itu akan mengubah diri. Nutrisinya merasa dia berfungsi. Dia merasa tugasnya untuk memberi kesehatan kepada manusia itu terwujud, saudara. Jadi kita melihat di sini artinya bahwa genetika manusia itu bisa terjadi kontak. Oleh karena itu kita harus hati-hati di dalam kita menjalani hidup ini. Nah, sekarang dari apa yang saya ceritakan ini, saudara sudah mengerti atau belum? Sudah, saudara paham cerita saya ya? Ya, oke. Sekarang saya akan tunjukkan kesimpulan-kesimpulannya. Ada beberapa kesimpulan yang penting yang bisa kita tarik pelajaran. Setiap kali kita melakukan tindakan, ada baiknya pancarkan vibrasi hati dan pikiran kita itu yang baik. Kalau pancaran pikiran dan hati kita tidak baik, genetik kita akan ditangkap oleh alam semesta sebagai sesuatu yang tidak baik dan kita tidak layak untuk memperoleh hal-hal yang baik. Sampai di sini tahu? Tahu, oke. Nah, sekarang kesimpulannya. Berdoa sebelum makan itu penting. Mengucap syukur dan berdoa untuk orang yang memasak bagi kita. Kebanyakan kita berdoa, sekarang kita tambahi, saudara. Kalau kita makan, hanya Tuhan saya mengucap syukur saya dapat makanan. Tapi sekarang kita tambahi lagi. Saya mengucap syukur untuk orang yang memasak ini. Karena dengan mereka bisa masak, saya bisa menikmati makanan yang enak. Kita juga bisa bersyukur untuk petani yang sudah memelihara tanaman itu sehingga tanamannya bisa kita makan. Sampai di sini saudara maksud? Ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah ketika kita berpikir untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang supaya hidup kita dicukupi, yang ada di pikiran kita itu apa, saudara? Visi dan misi atau ketakutan karena melihat kondisi keadaan yang ada? Itu yang penting. Jadi kalau visi kita besar, tapi kita ketakutan, visi itu tidak akan terjadi, saudara. Karena genetik kita dan energi vibrasi yang ada di pikiran dan hati itu memancarkan vibrasi yang tidak baik. Sehingga alam semesta akan menangkap kita sebagai orang yang tidak layak menerima keinginan karena vibrasinya jelek. Sampai di sini ngerti, saudara? Saya berharap saudara bisa paham akan hal ini, karena ini menyangkut vibrasi pikiran
dan hati kita. Dari percobaan-percobaan Baxter itu membuktikan bahwa dunia alam supranatural dan alam semesta itu bisa dilogikakan, bisa masuk dalam dunia akademis, saudara. Oleh karena itu, mari kita belajar. Setiap kali mau makan, mengucap syukur, berdoa untuk orang yang masak untuk kita, berdoa untuk petani yang sudah merawat buah-buahan atau makanan atau nasi sampai ke tempat kita, dan usahakan makan itu harus habis, saudara, harus habis, ya. Kemudian yang kedua, bergaullah dengan orang-orang yang berenergi positif. Kehidupan kita tidak akan pernah naik kalau kita ini punya pergaulan dengan orang-orang yang berenergi negatif. Misalnya saja saudara kumpul-kumpul dengan orang yang suka minum, kumpul-kumpul dengan para preman, kumpul-kumpul dengan orang yang pengangguran, kumpul-kumpul dengan orang yang tidak bisa menjaga mulut, ya, istilahnya telepon gendong misalnya. Ternyata itu akan membuat energi saudara kesedot mereka. Jadi seandainya kita melakukan hal yang positif pun, seolah-olah loh ini kok nggak ada tenaganya, kenapa? Karena energi saudara kesedot dengan orang-orang yang berenergi negatif. Kata firman Tuhan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi di sini pentingnya kita memilih teman. Banyak orang yang mengatakan, kenapa si A itu senangnya sama ini, kenapa sama ini enggak senang? Ya karena mereka berenergi negatif. Suka ngomongin orang, suka mengkritik, tidak pernah memberi jalan keluar. Kritik boleh saja, tapi berilah jalan keluar dan tunjukkan hasilnya. Itu baru benar, saudara. Jangan asal kritik. Kalau kritik itu kan gampang. Kalau kritik itu gampang, saudara. Tapi memberikan jalan keluar itu yang sulit. Nah, akhir-akhir ini kalau kita melihat di YouTube maupun di televisi atau di mana-mana ada berita, kebanyakan sekarang berisi berita-berita negatif. Berisi berita-berita yang menakutkan. Nah, ini ternyata akan mempengaruhi kita, saudara. Genetika kita akan terpengaruh. Sehingga saudara berpikir, saya sudah positif kok, kenapa tidak terjadi apa-apa? Terus kita mengatakan, loh aku sudah begini kok, tidak ada kejadian apa-apa. Kenapa ya? Karena saudara berurusan dengan orang-orang yang berenergi negatif. Nah, oleh karena itu saudara, poin kedua ini, mulai hari ini saudara perlu pilih orang-orang, atau setidak-tidaknya saudara berani tegur. Sudah enggak usah ngeributi orang lain, kamu sendiri bagaimana? Sedangkan kamu sendiri masih jelek kok, kenapa ngeributi orang lain? Enggak usah, ya, agar supaya energi kita itu menjadi stabil, saudara. Kalau energi kita menjadi stabil, maka alam semesta dengan kita itu akan connect,
selalu connect ke hal-hal yang positif. Ya. Nah, sekarang yang ketiga, bisa di next caption yang ketiga, jangan nonton drakor dan dracin, ya, drama Korea dan drama Cina yang berenergi negatif, lalu kita ngomentar, lihat itu yang terjadi pada saya tentang hal-hal yang negatif. Biasanya orang yang nonton itu suka memberi komentar, saudara. Nah, komentar ini akan bisa mempengaruhi kehidupan kita, saudara. Jadi coba saudara, mulai hari ini, saya yakin saudara di sini nggak ada yang seneng nonton drakor. Ada nggak yang suka nonton drakor? Sinetron, ya sinetron kan drakor padha wae. Sinetron apa drakor, saudara? Sama saja. Saudara, kebanyakan drakor atau dracin itu kita akan berusaha untuk mengomentari. Kalau saudara nonton itu, coba saudara berpikir bahwa itu adalah semacam pendidikan untuk kita. Oh, orang yang buruk akibatnya seperti ini. Orang yang baik akibatnya seperti ini. Kalau kita katakanlah mengambil makna di dalamnya, it's okay. Tapi biasanya kita ikut gemes, ikut jengkel, betul nggak saudara? Ya, kita kalau nonton drakor, ini orang kok kurang ajar amat ya, coba kalau saya pasti begini. Nah, akhirnya kita ikut komentar, saudara. Nah, ternyata kita itu bisa mengoneksi dengan alam semesta. Padahal kita nggak ada urusan apa-apa dengan alam semesta. Ternyata visi kita itu jadi rusak, saudara, karena hal seperti ini. Memang ini kelihatannya kayak gitu saja kok dipermasalahkan. Tapi dari percobaan itu sudah membuktikan adanya getaran-getaran tertentu. Yang keempat, setiap mau mencabut tanaman, cobalah berkata maaf terlebih dahulu. Sekalipun itu rumput liar, sekalipun itu tanaman liar, karena tanaman liar pun itu pasti berguna. Saya ambil contoh, saudara. Saya lihat di YouTube, ada orang bule yang berkata, loh ini di negara saya sangat berfungsi sekali, mahal harganya. Loh di Indonesia kok hanya tanaman liar? Karena kita tidak bisa mengolahnya. Ya, saya juga waktu kemarin saya lihat adanya gedebok pisang tahu, sudah gedebok pisang. Ya, itu dipencelas, ternyata gedebok pisang dalamnya itu mengandung nutrisi yang begitu bagus, saudara. Bahkan di China itu sampai dijadikan sayur, dica, saudara. Kalau di sini buang aja. Artinya apa? Artinya yang kita anggap itu sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk, ternyata itu bisa mendatangkan berkat yang luar biasa. Memang kita tidak ngerti, tapi di negara lain bisa ngerti, saudara. Ya, jadi alangkah baiknya kalau kita mau mencabut, ngomong dulu, maaf ya, kamu saya cabut. Itu tidak salah, saudara. Nanti orang berkata, kok kaya wong edan? Ya, enggak apa-apa, orang anggap gila enggak apa-apa, karena dia enggak ngerti, saudara. Tapi kalau kita yang ngerti,
seperti tadi pencobaan Cliff Baxter, itu sangat penting sekali. Kita mengetahui air saja, air kok diajak ngomong, betul? Padahal ketika kita berbicara kepada air, itu molekulnya akan berubah. Seperti percobaannya Profesor Masaru Emoto dari Jepang, saudara, akan mengubah hanya karena omongan. Jadi berhati-hatilah dalam kita berbicara. Tidak usah kita berbicara hal-hal yang tidak berguna. Berbicara hal-hal yang berguna, yang bermanfaat, khususnya firman Elohim. Akan dapat menambah iman, akan dapat menambah pengetahuan kita, supaya semakin hari semakin kita paham. Yang kelima, berusahalah bicara, jangan menggunakan nada tinggi. Ternyata nada tinggi ini juga bisa mempengaruhi, saudara. Ingat, vibrasi hati, energinya akan mengikuti. Jadi ketika kita ngomong atos, ngomong keras, itu vibrasi hati kita ikut keluar. Kecuali kita menghardik setan. Nah, kita ngomongnya keras. Hei setan, aku perintahkan kamu keluar dari orang ini. Nah, itu menghardik, saudara. Ada orang-orang tertentu kalau ngomong itu nyelekit. Ada orang yang bilang, oh orang itu ya omongannya ceplas-ceplos, tapi hatinya baik loh. No. Justru yang keluar dari mulut itu pancaran dari isi hati, saudara. Makanya ada orang ngomong, oh itu omongannya atos, omongannya jelekit, nggak enak, tapi orangnya baik loh. Tidak bisa. Itu hanya menutup-nutupi saja, untuk supaya kekurangan dia yang ngomongnya seperti itu akan dinilai orang baik. Seperti misalnya orang yang punya penyakit NPD, saudara, Narcissistic Personal Disorder. Orang yang merasa benar sendiri, ciri khasnya itu bisa kelihatan. Orang yang NPD itu kalau dia melukai, menyakiti orang yang di dalam rumah, itu kenikmatan bagi dia. Tapi kalau dengan orang luar, itu baiknya setengah mati. Seolah-olah orang tidak sadar kalau ternyata orang itu adalah NPD. Dan saya katakan, maaf saudara kalau ini agak saya baca dari beberapa artikel bahwa NPD itu tidak bisa sembuh. Ya. Nikmati saja sampai orang itu mati. Sudah, karena Anda salah mendapatkan pasangan atau bagaimana. NPD tidak bisa sembuh, saudara. Karena dia nikmat kalau melukai hati orang. Tapi kalau dengan orang luar itu baiknya luar biasa. Sehingga orang luar akan mengatakan, loh orang baiknya kayak gini kok dikatakan NPD, ngawur kamu. Ya. Nah itu akan mempengaruhi vibrasi hati dari orang yang dianiaya tersebut, yang mengalami kekerasan tersebut. Jadi cara yang bisa saya sampaikan adalah agar supaya saudara kuat, mintalah kekuatan dari Roh Kudus dan saudara banyak-banyak meditasi, saudara. Meditasi itu tidak banyak orang yang ngomong, saya sudah meditasi kok ternyata nggak bisa fokus. Emangnya meditasi itu instan? Ya tidak, meditasi itu perlu dilatih. Kamu baru saja melakukan meditasi kok sudah bisa konsen, ya tidak mungkin, harus dilatih dulu. Makanya dari sekarang
banyak-banyaklah meditasi. Ya. Ini penting sekali saudara, untuk supaya kehidupan kita itu bisa berhasil. Karena genetika kita itu ternyata nyambung ke alam semesta. Sekarang yang keenam, jika kamu akan terpancing emosi, sebaiknya segera diam. Jangan mengambil tindakan yang keliru, saudara. Ketika emosi saudara mau bangkit, diam saja. Diam itu ada pernyataan yang mengatakan silent is golden. Diam itu emas. Karena kalau kita membiarkan emosi kita terus meledak-ledak, itu akan sangat tidak baik, saudara. Hal itu akan bisa merusak aura kita. Sistem genetik kita itu akan mengalami kerusakan. Ya, mengalami kerusakan itu artinya bukan genetiknya yang rusak, tetapi energi aura yang dipancarkan itu jadi tidak baik. Makanya ada yang namanya hukum tabur tuai. Karena alam semesta ini punya banyak hukum, saudara. Saya sudah pernah menyampaikan kepada saudara sekalian, adanya hukum-hukum yang ada di dunia ini. Jadi sangat penting saudara memperhatikan agar kita jangan terpancing emosi. Yang ketujuh, lihatlah masalah sebagai pelajaran. Jangan cepat mengeluh atau protes. Ingat, alam semesta menangkap vibrasi kita. Jadi kalau hari ini saudara punya masalah itu mesti ada, saudara. Cuman tinggal bagaimana kita menempatkan diri menghadapi masalah itu. Menang dan kalahnya kita itu ditentukan pada saat kita menghadapi masalah. Kalau kita kalah, maka dunia fisik kita pun kalah. Dunia alam roh itu selalu mendahului dunia alam fisik. Jadi kesimpulan-kesimpulan dari masalah percobaan tadi sangat banyak sekali. Jadi kita mesti berhati-hati agar kita tidak jatuh. Mungkin kita tidak jatuh dalam dosa, tapi kita jatuh dalam aura itu rusak berat, saudara. Makanya ada orang berkata, loh saya itu sudah setia ibadah, saya juga setia melakukan begini, melakukan begitu. Kenapa hasilnya kok seperti ini? Itu karena ada kerusakan aura, saudara. Karena alam semesta itu di mana-mana. Mau kita di Amerika, kita di Indonesia, mau di China, alam semesta itu tidak bisa kita hindari. Alam semesta itu akan selalu ada bersama kita. Nah, coba seandainya sekali waktu, saudara, ada orang bertanya sama saya, bagaimana caranya supaya kita itu bisa tenang? Saya katakan coba pada waktu mau tidur, ya, kalau sudah layap-layap mau tidur, itu katakan, bukan mengatakan permintaan, tetapi mengatakan tentang hal yang sudah terjadi. Misalnya, Tuhan, saya rumahnya kok kontrak terus, saya punya rumah. Bukan begitu, saudara. Tetapi kita berkata, Tuhan, saya mengucap syukur karena saya sudah punya rumah. Terus menerus diucapkan setiap mau tidur, setiap bangun tidur. Saya pernah mengajarkan kepada saudara bahwa ada 3 hal yang membuat alam roh kita itu terbuka lebar, atau yang disebut dengan critical area itu terbuka. Pada saat mau tidur, itu sudah layap-layap mau tidur, itu tinggal lesnya saja, itu critical area lengah.
kemudian waktu bangun tidur, kemudian waktu kita dianiaya atau dibully, saudara. Makanya orang yang dibully itu tinggal pilih. Dia mau menunjukkan bukti bahwa dirinya itu mampu atau dia bunuh diri. Mesti begitu, saudara. Kalau tiap hari dibully terus, orang jadi kerdil, saudara. Kok aku itu kok kekurangannya banyak seolah-olah. Sehingga karena dibully tiap hari dia tidak tahan. Kalau dia tahan, paling tidak dia bisa melawan atau bisa mengacuhkannya. Kebanyakan orang pasti tidak tahan, saudara. Seperti dulu katakanlah kalau orang dibully itu enggak nyaman loh, saudara. Sangat tidak nyaman. Waktu saya dibully, saya tidak diem, saya lawan, saudara. Jadi ketika saya lawan, itu energi saya naik. Tapi kalau diem, energi saya negatif. Seolah-olah saya mengalami kebodohan yang luar biasa yang diucapkan orang itu. Setidak-tidaknya saya mengatakan, kalau kamu direndahkan orang, berpikirlah bahwa kamu ada di tempat yang lebih tinggi dari orang itu. Karena apa? Kalau kita itu sudah rendah, mau direndahkan apa lagi? Nggak bisa, saudara. Karena kita sudah di tempat yang rendah. Tapi karena kita di tempat yang tinggi, orang berpikir, orang ini perlu direndahkan. Sekarang ayo kita pikir sama-sama. Kenapa kadangkala kita kalah? Kenapa kadangkala kita menyerah? Karena kita itu melihat keadaan orang itu. Coba kita contoh guru agung kita, saudara. Saya terus terang sangat kagum dengan Yesua. Saat dia di kayu salib, itu orang di bawah itu mengolok-olok loh, saudara. Mengejek loh. Dia katakan katanya anak Elohim. Kalau anak Elohim kok disalib? Selamatkan dirimu dong. Tapi Yesua tahu kalau dia menyelamatkan diri, berarti visi penyelamatan manusia gagal. Karena Yesua misinya harus dia mati dalam ketaatan. Yang paling berat Yesua adalah saat dia di Taman Getsemani. Makanya pada waktu dia berhadapan dengan cawan murka Elohim, keringatnya bercucuran seperti tetes-tetesan darah. Dia melihat cawan yang berisi murka Tuhan. Bayangkan, saudara, ketika diminum, itu seluruh dosa manusia di atas muka bumi ini dipanggul dia sendiri loh, saudara. Bayangkan betapa beratnya memanggul dosa seisi dunia ini. Semua dosa, jenis dosa apapun dipanggul sama dia. Makanya pada waktu di atas kayu salib, Yesua ditinggalkan oleh Bapa. Dia katakan, Eli, Eli, lama sabatani. Elohimku, Elohim, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebetulnya yang Yesua takutkan itu bukan tombaknya tentara Romawi. Yang ditakutkan bukan dia disesah, dicambui, tetapi yang ditakutkan adalah ketika dia meninggalkan Bapa Yahweh. Sekarang berapa banyak kita yang dengan mudah meninggalkan Bapa Yahweh? Kita tidak merasa takut. Apalagi sekarang sudah ada streaming. Mereka akan berkata, aku tidak ikut ibadah, nggak apa-apa, yang penting streaming. Padahal dengan kita ibadah, itu sama saja kita menyerahkan diri kita. Ada usaha, saudara. Yesua pada waktu dia di kayu salib, saudara pikir itu tidak berat, Pak? Dia memikul salib, walaupun
di bagian lain dipikul oleh Simon dari Kirene. Tapi bagaimanapun juga dia tetap berat, semalam-malaman tidak tidur. Dia diolok, dicaci maki, dicambui, ditelanjangi. Bayangkan saudara, seperti itu loh pembelaan Tuhan kepada kita. Nah kadangkala ketika kita ada masalah, kita ada persoalan, kita sudah berkata, aku tak, berhenti saja. Kenapa seperti itu saudara? Kita belajar kepada Tuhan. Mungkin kita merasa enggak nyaman, tetap dipaksa tubuh kita. Dengan kata lain, Tuhan saja sudah menyelamatkan saya kok. Sama seperti saya pribadi saudara. Pada waktu saya masih jadi pemuda, ya, bukannya tidak ada tantangan, tantangan tetap ada. Sehingga saya berusaha untuk, aku tak mundur. Dulu saya hanya untuk main badminton. Tapi lama-lama, saya kok jadi jauh dari Tuhan. Saya harus maju lagi. Apapun manusia, emang gue pikirin. Ya, kalau kita sudah menggunakan jurus EGP, kita mesti kuat. Kita mesti bisa bertahan. Yang kedelapan, kalau mau marah, meledak-ledak, sebaiknya katakan, terus kita mau apa? Kalau kita mau ngamuk, kita mau marah, terus mau apa? Ya, nggak perlu kita sampai seperti itu. Karena kita tahu bahwa apa yang akan membuat gen kita menjadi hancur, rusak auranya, tidak lagi bright karena diisi oleh marah. Marah dan rasa malu itu energinya sangat rendah sekali, saudara. Yang membuat energi kita semakin tinggi, tetapi kita semakin turun. Jadi kalau kita mau marah, coba katakan, terus mau apa? Ya, kita akan berusaha untuk terus maju, sehingga genetik kita tidak rusak. Yang kesembilan, jangan menunda pekerjaan, karena alam semesta menilaimu sebagai orang malas yang tidak layak menerima visi dan impian. Kalau saudara mendapatkan tugas, seringkali kita mengatakan, besok ya. Nah ini genetika kita itu ditangkap alam semesta saudara. Oh kamu ternyata orangnya malas. Ya kalau malas ya kamu tidak layak untuk mendapatkan berkat, mendapatkan visi dan impian kita, enggak layak. Mungkin kita mencintai seseorang, besok saya mau kawin dengan orang itu, malah bisa enggak jadi saudara. Karena alam semesta akan menangkap bahwa genetika kita bukan genetik super. Makanya saya beri judul Code Genetika atau Genetika Super, Code Super Genetika atau Kode Genetik Super. Lah kita tidak punya genetik super, genetiknya itu loyo saudara, genetiknya itu lemah. Bagaimana kita bisa memperoleh genetik yang super? Enggak bisa. Jadi kita perlu memperhatikan agar jangan menunda pekerjaan. Kalau saya misalkan ada pekerjaan, saya pikir kalau menunda juga percuma. Nantinya juga saya ngerjain kok. Nanti dan sekarang sama saja. Seperti saya menyiapkan materi. Saya ingin turun ke bawah, materi saya belum selesai. Saya harus selesaikan. Tapi kadang jenuh luar biasa saudara. Karena saya harus berhadapan dengan komputer. Tapi saya katakan, kalau saya menunda, yang mau ganti itu siapa? Kalau saya menunda terus mau apa? Nantinya juga saya juga kok.
Begitu. Sehingga saya mengambil kesimpulan, ya saya harus melakukan. Ada istilah bahasa Inggris yang seringkali saya sampaikan, yaitu dengan kata-kata, don't wait till tomorrow what you can do today. Jangan kamu tunda besok, kalau hari ini kamu bisa lakukan. Saya yakin dengan materi ini, hidup kita akan berubah kalau kita mau menjadi pelakunya, saudara. Saudara lihat saja, lakukan ini selama 3 bulan, saudara akan melihat sesuatu yang luar biasa. Yang ke-10, jangan mudah panik. Ingat, alam semesta itu banyak oknum yang siap menolongmu. Ya, seringnya kita lihat dengan mata jasmani membuat kita takut dan berhenti berpikir. Saudara harus menyadari bahwa alam semesta yang ada bersama kita itu adalah banyak sekali oknum-oknum di luar sana. Oknum-oknum itu melihat kita. Banyak malaikat-malaikat, banyak setan-setan, macam-macam, saudara. Jadi jangan dikira alam semesta itu kosong begitu saja. Tidak. Alam semesta akan dapat menyaksikan kita. Nah, kita menjadi objek mereka. Ya, apakah mereka akan menyerang kita? Apalagi kalau kita sudah mulai kecil hati, saudara. Maka dia akan menyerang kita dengan mudah sekali. Kita tidak punya kekuatan apapun juga. Jadi pada malam hari ini, saya sampaikan ini kepada saudara sekalian, agar saudara memahami bahwa genetik kita akan terhubung dengan alam semesta. Yang sudah dilakukan percobaan oleh Baxter tadi, saudara. Saya yakin kita lakukan ini dan kita akan melihat kehidupan saudara akan berubah. Amin buat firman Tuhan. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Kita akan berdoa, saudara. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu, Bapa. Kami telah mendengar daftar Elohim. Kami ingin ternyata Engkau menghendaki di dalam hati kami diisi dengan damai sejahtera. Hidup kami akan supaya Engkau menghendaki kami menjadi kaya, menjadi diberkati. Oleh karena itu Tuhan, jadikan kami akan menjadi orang-orang yang baik, yang bisa memancarkan dari genetika yang baik. Terima kasih Bapak Yahweh, meteraikanlah daftar-Mu sehingga kami akan lebih hati-hati lagi di dalam kami melangkah, di dalam kami berbicara, di dalam kami berpikir, dan di dalam kami berperasaan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Ya, ada pengumuman? Oh, tidak ada. Kita akan akhiri kebaktian kita, saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup di dalam doa. Bapak Yahweh, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena kami telah selesai dalam menyampaikan firman-Mu. Dan sebentar anak-anakmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali kami pada waktu-waktu ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima birkat Kohanim. Yefareke Yahweh we yismereka. Ken yehirotso. Yair Yahweh panau eleka. Wikuneka. Amin. Ken yehirotso.
Yesa Yahweh Pano Eleka We Hashem Lecha Shalom. Amin. Ken Yehi Rotso. Baruk atapair ufaruk atapetsareh. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Baruk peripitneka ufri atmatka ufri fmtk sekar ala pkw estorotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboika ufaruk ata petseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yesua Hamasya waruah hakodes, kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yirvarika, Wismereka, Yirvarika. Yahweh, Panoeleka, Mikuneka. Yirvarika, Wismereka, Yirvarika. Yesayahweh, Panoeleka, Mikuneka. We assembleka. Shalom, shalom. We assembleka. Shalom, shalom. Yevareka, Wismereka, Yevareka. Selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati kita semuanya. Haleluya, terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasya untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasya di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.